dengan tari. Kita akan berbincang bersama beliau malam hari ini. Iya, Assalamualaikum Ibu Asni. Ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Ibu Asni? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Wah, Jo, hujan Ibu Asni? Enggak, Enggak. panas. Ih, tahu Makassar Panas. ya hujan dari tadi Iya. pagi sampai sekarang. Sekarang reda mi tahu ah. Memang itu ya wajar Eh, memang identik dengan ini kalau ah. panas. Oh begitu di, alhamdulillah sehat ya Ibu Asni ya. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu Asni. Kalau bicara tentang tari, kita mau tahu dulu Ibu Asni, apa yang pertama kali membuat Ibu Asni itu tertarik menjadikan elemen budaya, ini tradisi, adat atau sejarah sebagai pondasi utama dalam karya tari. Silakan Ibu Asni. Tapi Oh, sebelum itu oke. kenalkan dulu Bu Tari, kenapa suka dengan tari begitu? Sebelum dijawab pertanyaan saya, silakan. Ya, kenapa saya suka tari? Karena memang saya itu dari dulu dari kecil memang punya minat yang Mhm. tinggi. Itu Mhm. memang dari sejak kecil Ya. sampai saya masuk SD, SMP, SMA, saya masuk sanggar seni. Ya, Mhm. kebetulan waktu itu kan saya di Bantaeng, Ya. asal saya. Terus saya lanjut ke ini UNM jurusan Mhm. Seni Tasik. Mhm. Ya. Begitu. Oke. Baik, Ibu Asni, apa yang pertama kali membuat Ibu Asni tertarik menjadikan elemen budaya, tradisi, adat dan atau sejarah sebagai fondasi utama dalam karya tari? Silakan Bu Ya, Asni. oke. Begini ya, saya Iya. tertarik menggunakan budaya sebagai dasar karya tari karena budaya itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Mhm. Di mana dalam tradisi dan adat ini ada beberapa banyak cerita Mhm. dan nilai yang bisa kita angkat di dalam gerak tari. Mhm. Nah, dari situlah saya merasa bahwasanya dengan cara itu saya bisa memperkenalkan budaya ke saya sebagai guru ya ke peserta didik untuk Mhm. menjaga Iya. dan melestarikan budaya agar tidak punah Mhm. seiring dengan zaman ya itu. Mhm. Oke. Nah, Ibu Asni sejak kapan sudah mengajar tari? Saya itu dari tahun ini ya, Mak. Ah, saya mulai mengajar di SMK itu dari Mhm. tahun 2005. 2005. 2000, Wow. 2006, 2005, 2006. Oh Ya. begitu, oke, baiklah. Ya. Nah, Ibu Asni, ini kalau bicara tentang makna budaya, menurut pandangan tak sendiri sebagai guru, mengapa penting bagi generasi muda kita untuk melihat budaya bukan hanya sebagai warisan, tetapi juga sebagai sumber ide yang dinamis? Ya, menurut saya ya, Iya, sebagai ini ya generasi muda iya. eh, perlu melihat budaya bukan cuma sebagai warisan lama, Mhm, ya, tetapi juga sebagai mhm, ide yang bisa kita apa terus kembangkan. mhm, Budaya itu hidup dan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. mhm. Dalam hal ini kalau anak muda kreatif mengolah budaya, maka budaya itu akan tetap diminati sampai Hmm, kapanpun iya. gitu. Oke. Biasanya tari apa yang mungkin Ibu ajarkan kepada siswa, dasarnya saja dulu lah Bu? Iya. Ya, kalau saya begini, Mhm, kan biasanya kan itu kan kalau apa SMK, kan saya kan mengajar kebetulan SMK. Saya mhm. cuma mengajar kelas 10. Iya. Jadi biasanya dulu itu dalam satu semester itu saya akan mengajarkan dulu memperkenalkan dulu makna Mhm. makna daripada tari tersebut. Oh Nah, iya. setelah itu pada saat semester ini akhir ya, Mhm. semester genapnya, disitulah saya memberikan kepada siswa saya Mhm. setelah memperkenalkan kita mengini apa istilahnya itu Iya. menuangkan ke dalam praktek ya Mhm, mhm. Iya. praktek ya praktek tari karena itu Mhm. pertama-tama kan namanya juga ada konsep ya Iya. konsep.
pengenalan apa yang dimaksud makna tari, karena dalam tari tersebut itu dia Hmm. biasanya kan itu kan memiliki makna tersendiri ya. Iya. Dari situlah anak-anak bisa mengenal, dari Mhm. situ dia eksplorasi, dari eksplorasi baru dituangkan ke dalam gerak tari gitu. Iya iya, oke. Baik, Ibu Asni, sebagai guru dalam memilih dan mengolah tema budaya ke dalam sebuah koreografi maksudnya dalam hal ini tari begitu. Nah, apakah ada tari-tari juga dari luar yang dicampurkan untuk maksudnya dikolaborasi lah untuk menjadi tari tradisional begitu? Oke, kalau kalau saya begini ya, Mhm. Dek, Iya. saya panggil adik saja ya. Iya, boleh boleh. Iya. Begini, kalau saya dalam menggarap ya, Iya. saya sebagai selaku ini ya, apa Mhm. namanya, guru tari, Iya. koreografer, dalam Mhm. menggarap sebuah tarian itu, saya harus dulu mengambil konsep dari budaya lokal. Oh, Ya, maksudnya begitu. budaya setempat dulu yang harus saya Mhm. perkenalkan. Iya. Ya, Mhm. dari situlah saya melihat di situ mempilah-pilah gerakannya. Biasanya kan Mhm. di situ kan dalam kita sebagai guru itu ya, Iya. dalam kurikulum itu selalu memang menekankan itu budaya lokal. Itu dulu Mhm. yang harus diperkenalkan kepada anak didik kita. Iya. Budaya lokal dulu yang harus diangkat, baru kita ini apa istilahnya ini melihat dari ke depan, maksudnya Mhm. budaya-budaya dari luar, Iya. membandingkan, artinya ada namanya balance ya, Mhm. membandingkan antara budaya kita yang lokal ya, contoh di sini Sulawesi Selatan dengan Iya. budaya luar seperti Mhm. Jawa, Bali dan seterusnya Mhm. ya. Iya iya. Ada dari luar negeri juga Ibu yang dikolaborasikan dalam koreografi Untuk ini? sekarang ini ya, kebetulan Mhm. ini saya ini penikmat ini ya, senang dengan apa Heeh. tari-tari tradisional, Heeh. untuk yang apa menggali budaya sendiri. Jadi Heeh. untuk sekarang saya belum 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 ya? Aha. berpikir ke sana dulu ya. Iya. Oke. Nah, Ibu sebelum mulai menari, biasanya kan kita ada lakukan apa ya? Mungkin Eksplorasi. ya pokoknya inaugurasi kah atau apa ya pemanasan begitu yang Ibu lakukan. Dan ini pastinya adakah sentuhan-sentuhan yang budaya dulu yang Ibu tampilkan bersama siswanya atau variasi budaya dulu atau ada apa yang duluan dilakukan pada saat mau pentas? Ya, sebelumnya kan kita ada, itu saya bilang tadi kan ada Hmm. konsep. Hmm. Kita Hmm. dulu memperlihatkan, menayangkan beberapa tarian tarian Hmm. dari budaya kita dulu ini Hmm, ya, ya. budaya daerah setempat. Mhm. Jadi disitulah anak-anak terinspirasi Mhm. untuk mengangkat sebuah tarian. Contohnya kan seperti kan di Wajok kan Mhm. banyak di situ budaya-budaya yang bisa kita angkat, ya Contoh? kan? Iya. Ya, contohnya kan seperti kemarin baru-baru saya apa ini saya mengangkat ya tarian dari Festival Danau Tempe. Saya di situ menggarap Mhm. sebuah tarian dengan judul yang sesuai Mhm. ya, yang ada hubungannya dengan Festival Danau Tempe. Itu ada Hmm. judul tari saya itu yang Iya. berhubungan tapi dengan bahasa. Kebetulan ini ya, saya Mhm. bukan orang Bugis ya, Dek. Oh, bukan Jadi orang Bugis. kan saya biasa Aha. mencari ini Iya. inspirasi dari ini teman-teman mengajar, apa Hmm. judul-judul yang bisa sesuai dengan tarian yang apa yang bisa judul yang sesuai dengan Mhm. festival dan tempe contohnya gitu. Mhm. Oke oke. Nah, Ibu Asni, kita jeda dulu. Saya akan kembali bersama Ibu Asni berbincang saat lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong ya, Ibu Asni. Berikut ini nanti kita akan kembali saat lagi dengan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Asni saat lagi.
etana pedih lalui si pak dua aja tali seri jancita minasaku biareta bateku makuraga utajen idik mi uren nuang memuat tosi alam peren ajak nak kasih tosi salai hatiku atita ipasirutuni tanah podong si bali letu akhirat biar ramadecen asi pojita maminasan decengmu capakna tuli unawana iki andri unawa deceng poleri mabelae tambah jauh sing riasoni hilalang atiku udani kurianeta wadah tuang siruntu sidup mata oh aku runtuh di usapa bismillahino akhirat idi diandri laleng hatiku deceng na pedih sialang peren idi diandri ungan na hatiku deceng na pedih siama seang Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Intan. Pagi Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih. Koperasi. Saya udah capek dengar janji Bu. Semua cuma manis di awal. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji Pak Rudi. Di koperasi ini semua warga punya suara, punya hak dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar dan saling gotong royong. Koperasi Desa Merah Putih, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan di malam hari ini, sahabat budaya, dan kita masih bersama Ibu Asni. Ibu Asni, adakah biasanya muncul ide di pikiran tak untuk mengambil inspirasi, misalnya motif kain mungkin, atau filosofi bangunan, atau cerita rakyat begitu menjadi gerakan tubuh yang bercerita dalam tari tersebut? Silakan Bu Asni. Oke, makasih. Kalau saya ya, kalau dalam buat maaf ya, suara saya sudah kedengaran juga. Iya, kedengaran Bu Asni. Iya. Ya, untuk kalau saya itu deh dalam menggarap sebuah tarian itu, saya itu hanya melihat dari ini,
aktivitas Oh iya, aktivitas dari apa masyarakat. aktivitas yang dia masyarakat setempat. Hmm. Selalu itu, Contoh? apakah itu masyarakat atau kegiatan-kegiatan seperti acara-acara upacara adat, itu yang selalu biasa ini angkat dalam penggarapan sebuah karya tari. Begitu. Iya. Nah, Ibu Asni, sejauh mana kita mempertahankan pakem aturan asli lah dalam budaya dibandingkan dengan melakukan eksplorasi kontemporer? Silakan Bu Asni. Kalau menurut saya ini, Iya. saya tetap menempatkan pakem sebagai pondasi utama, Mhm. terutama pada nilai, makna, dan karakter geraknya. Mhm. Pakai pakem itu tidak saya tinggalkan, tetapi saya jadikan pijakan, Iya. ya, eksplorasi eh, kontemporer yang dilakukan pada pengembangan ruang ya, Iya. dinamika atau pola lantai agar karya terasa relevan ya, Mhm. sesuai dengan perkembangan zaman. Oh iya. Jadi keseimbangannya di sini ada pada menjaga ruh tradisi Iya. sambil memberikan ruang kreativitas agar tari bisa berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Gitu ya. Adakah pelatihan-pelatihan khusus yang Ibu Asni lakukan bersama siswa untuk mata pelajaran di sekolah? Ya, ada yaitu ekstrakurikuler, yaitu kebetulan di sini deh di Iya. SMK 3 itu ada sanggar, yaitu namanya Sanggar Matola Palalo. Iya. Di situ kan kita kan di sini cuma 2 jam. Jadi Ya. selebihnya itu ada namanya ekstrakurikuler di situ. Disitulah kami menggembleng anak-anak yang memang berminat, yang memiliki daya minat ke seni, apa itu seni tari Ya. atau musik. Di situ saya di situ melatih mereka. Iya, oke. Nah, Ibu Asni, adakah tantangan terbesar saat mencoba menyatukan nilai-nilai tradisional yang sakral dengan kebutuhan estetika panggung modern saat ini? Atau kita lihatlah sekarang zaman modern begitu, anak-anak tidak ketinggalan dalam bentuk tarian begitu. Silakan Bu Asni. Eh, Oke ya. Tantangan terbesarnya itu eh, yaitu menjaga kesakralan ya. Jadi walaupun kita dia di dalam panggung modern, yaitu tetap menjaga kesakralan agar tidak teredukasi hanya menjadi sebuah tontonan. Kadang tuntutan panggung modern ingin yang serba cepat ya, Iya. biasanya begitu, menarik dan visual. Sementara nilai tradisi menuntut ketenangan, kesopanan, Ya. dan makna mendalam. Disinilah saya harus selektif ya, selektif di mana unsur yang boleh dieksplorasikan dan mana yang harus tetap dijaga sepenuhnya agar tidak melanggar nilai-nilai kesopanan atau nilai-nilai budaya kita. Iya. Istilahnya nilai-nilai budaya adat ketimuran kita di sini ya. Mungkin dengan cara berpakaian juga begitu ya Bu Asni ya? Betul sekali. Iya. Contohnya itu. Apalagi kita ketahui ya, Iya. saya ini saya memberikan contoh ya, Iya. seperti kan tari yang ada di Sulawesi Selatan kan berbeda dengan yang di Jawa, Bali. Iya. Umpama kan di Sulawesi Selatan kan tidak terlalu menekankan ini seperti kayak ini, tidak boleh terlalu diangkat ini. Tapi kalau umpama kayak Bali, Jawa kan kebanyakan gerakan-gerakan tangan mengangkat ke atas sini. Kalau istilahnya kalau Sulawesi Selatan itu Iya. dalam arti kata ya, dalam bahasanya lebih ya, kalau Bugis Iya. betul-betul menjaga kesopanan walaupun kita menggunakan tari yang ini Iya. dasarnya menggunakan unsur konten ya, kan beda itu yang namanya konten Iya. dengan tari kreasi yang biasa. Kalau konten kan banyak gerakan-gerakan cepat ya, Iya. gerakan-gerakan cepat yang naik turun itu ya, gerakan cepat Iya. dari bawah langsung melompat. Iya. Tapi tetap kita menjaga seperti dalam hal kostumnya, Iya. baik kostum maupun gerakannya, karena kita itu kalau umpama Sulawesi Selatan kebanyakan menggunakan
tangan ya. Kalau Hmm. umpama gerakan kaki kan beda. Kalau Ya. kalau kita itu Sulawesi Selatan menggunakan gerak tangan. Ini saja tangan yang dikembangkan Mm-mm. atas bawah. Ya ada namanya level atas, Iya. level level bawah, Mm-mm. atas sedang itu. Beda Mhm. itu. Iya, iya, Perbedaannya iya. itu deh. Oh, Kebiasaan begitu. kita kan mungkin mungkin ada kan biasa Mhm. menontonnya Iya. kan Mhm. tari-tarian yang maksudnya yang modern Iya. sudah kalau sudah menjurus ke modern kan itu kan sudah di luar namanya kreasi sudah bukan lagi kreasi ya. Mhm. Iya, Ya iya. itu contohnya. Oke. Beda kalau konten. Heeh. Konten itu artinya gerakan yang sudah dimodifikasi ya. Mhm. Gerakan yang sudah dimodifikasi dari tradisi ke Mhm. kreasi baru. Tapi Hmm. masih ada unsur-unsur ini tradisinya. Itu. Iya, iya. Oke. Nah, Bu Hasni maksud saya, Bu Asni, bagaimana Ibu mengajarkan kepada siswa tak untuk menemukan ide dari lingkungannya mungkin ya lingkungan sekitar mereka sendiri ya budaya lokal begitu, tanpa mereka itu terbebani oleh ya hafalan gerakan. Biasa kan anak-anak, aduh gerakannya susah ya. Apalagi kalau tari tradisional mungkin. Menurut Ibu Asni ada keluhan dari siswa tak selama ini di SMKN 3 Wajo? Ya, ya, ya. Iya. Oke. Saya itu deh lebih Mhm. banyak mengajak siswa mengamati, Oh iya. merasakan, bukan langsung menghafal. Oh begitu. Karena kalau Iya. menghafal itu cepat-cepat hilang. Jadi Betul. itu anak-anak ya betul-betul Hmm. itu saya langsung memperlihatkan harus kamu betul-betul amati, Mhm. rasakan. Mhm. Mereka saya arahkan untuk melihat kebiasaan di sekitar ya, di Mhm. sekitar lingkungan seperti aktivitas masyarakat yang tadi saya bahas singgung, Mhm. aktivitas masyarakat, upacara adat atau bahkan gerak yang kesehariannya. Oh iya. Dengan cara ini mereka lebih merasa bebas berkreasi Mhm. dan tidak terbebani. Iya. Karena ide itu muncul dari pengalaman kita sendiri. Itu kalau kita menggarap sebuah tarian sama Iya. juga kalau umpama ya kita membuat sebuah kayak sinetron, film, Mhm. itu kan dari berasal dari pengalaman ya, pengalaman Mhm. bukan dari kewajiban dalam menghafal yang artinya pola-pola yang kaku begitu ya. Betul Mhm. yang memang yang kita betul-betul rasakan contoh umpama ada ya Iya. umpama mau menari tidak Iya. perlu lagi menjadi seorang koreografer. Mhm. Saya mengajarkan kepada adik menari tapi betul-betul itu harus kita tahu dulu apa Mhm. maknanya itu tari, Oh apa makna iya. itu tari. Kalau kita sudah tahu maknanya kita tuh dengan sendirinya kalau kita sudah menikmatinya merasakan itu penghayatan itu artinya ini secara otomatis ya tanpa Mhm. ini apa sih itu dengan Terbebani. sendirinya ya Iya. dengan sendirinya muncul gitu. Tapi Mhm. ada beda itu anak-anak yang memang betul-betul tidak meresapi dia Iya. kayaknya itu linglung Oh begitu. Bingung. pertama ya Iya. gerakan pertama gerakan kedua dan Iya. seterusnya karena Mhm. dia tidak tahu arti makna daripada tarian yang dibawakan gitu. Jadi harus tahu artinya dulu ya Bu Iya, Asni iya, ya. gitu ya. Oke, baik. Nah, Ibu Asni, kita tahulah di era digital saat ini. Bagaimana Ibu Asni memanfaatkan tren seperti media sosial agar ide tari yang berbasis budaya ini tetap relevan dan menarik bagi murid-murid tak di SMKN 3 Wajo. Silakan Bu. Maksudnya ulang dulu. Ya, kalau kita tahu lah di era digital ini kan ya pastinya kita sudah tidak kaku lah dengan gadget begitu atau dengan media sosial yang ada. Nah, agar ide tarita ini yang berbasis budaya tetap ada di masyarakat, tidak tergerus oleh zaman, diingatlah untuk masa depan. Ini apa yang Ibu lakukan bersama siswa tak? Iya. Oke ya, gini ya, menurut saya ini dia ya, Iya. saya memanfaatkan tren itu sebagai media ya, Iya. bukan sebagai tujuan utama. Nah, media sosial itu digunakan untuk mendokumentasikan proses dari hasil karya siswa, baik dalam bentuk video pendek Iya. maupun konten kreatif
lainnya. Dengan begitu siswa merasa karya tari berbasis budaya tetap relevan dan bisa bersanding dengan tren masa kini ya. Hal ini bisa menumbuhkan kebanggaan pada budaya lokal karena karya yang mereka diapresiasikan secara lebih luas ya. Dan itu kan jadi itu memang dengan media sosial itu kan sangat membantu. Betul. Sangat membantu saya juga sebagai koreografer dan dengan bersama juga siswa saya. Iya, biasa Ibu dengan siswanya menonton tari-tarian tradisional dan itu menjadi Ya, ide memang. juga. Untuk pembelajaran saya itu pertama-tama dulu kan harus menonton, Iya. beberapa tarian, dari situlah mereka terinspirasi untuk mendapatkan ide gerakan. Jadi selain menonton, Iya. di samping pula itu kalau umpama kan gerakan kan itu kan itu kan gerakan itu kan muncul kan dari ide-ide dari beberapa tarian yang dilihat. Makanya itu kan namanya tari kreasi itu deh. Iya. Tarian dari tari yang berakar dari tari tradisional dan dikembangkan menjadi tarian yang baru, itu namanya tari kreasi baru. Karena dengan adanya pengamatan dari melalui video, kita bisa memunculkan ide bahwasanya ini gerakannya harus dikembangkan dengan gerakan begini. Itu makanya itu tadi itu pertanyaannya itu dengan adanya itu media sosial itu. Iya. Ya, Oke. bikin kita bertambah. Iya tahu. Oke. Pengalaman, iya. Nah, kan tadi Ibu bilang punya sanggar tari ya di sana ya. Nah, sanggar tari ini Ibu juga mengajarkan tari-tari tradisional, Bu, berkaitan dengan budaya itu, ya. karena itu kan sanggar tari kalau di Wajo itu ya, mungkin barangkali semua sanggar biasanya kan diprioritaskan kalau umpama ada acara-acara pengantin. Itu kan cara pengantin kan identikan ada tari-tari yang tradisional seperti tari paduka, apalagi kan kalau di Wajo yang mayoritas itu ya yang sering ditampilkan itu tari paduka. Itu kan tari paduka kan berfungsi untuk tari penjemputan tamu. Tari Pajaga Makunrai itu kan dulu termasuk tari istana ya, tapi sekarang kan biasa ditarikan pada saat kalau umpama ada tamu. Tari terutama juga itu yang terkenal itu Pajaga Giliran. Tari apa itu Bu Asni? Itu tari Pajaga Giliran merupakan tari tradisional yang ada di Wajo itu, tepatnya itu di Kabupaten Giliran, tempat saya mengajar. Itu menceritakan tentang apa Bu Asni kalau boleh tahu? Nah, ini menceritakan tentang perlawanan dulu, menjaga tanah Giliran dari dulunya berfungsi menjaga tanah Giliran dari orang penjajah. luar. Iya. Ya gitu. Itu bertema perlawanan itu. Oke, baik Ibu Asni, pesan moral atau sosial apa yang paling sering ingin kita sampaikan melalui karya tari yang bersumber dari budaya? Iya. Pesan yang sering saya sampaikan melalui karya tari adalah pentingnya menghargai identitas, menjaga kebersamaan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. Budaya mengajarkan banyak nilai kehidupan seperti kegotong royongan, kesederhanaan dan rasa hormat. Nilai-nilai inilah yang saya coba hadirkan kembali melalui bahasa gerak tari. Oke, baik Ibu Asni, apakah kita setuju bahwa mengubah atau mengembangkan tari tradisi adalah bentuk pelestarian, dan kenapa Bu seperti itu? Silakan. Ya, saya setuju. Alasannya bahwa, pengembangan tari tradisi itu merupakan salah satu bentuk pelestarian. Selama dilakukan dengan pemahaman, satu bentuk pemahaman terhadap nilai dan konteks budaya aslinya.
Budayanya itu bersifat dinamis, Ya. dan berkembang mengikuti zamannya. Dengan pengembangan tersebut, tari tradisi dapat tetap hidup, dikenal dan diterima oleh generasi muda tanpa kehilangan esensi dasarnya. Ya, dengan adanya itu ya. Iya, Ya. oke. Bu Asni, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Nah, mungkin apa saran tak sebagai guru juga sebagai penari untuk masyarakat yang ingin mulai menggali kekayaan budaya lokal menjadi sebuah karya tari yang orisinal atau ya masih ya asli begitu. Silakan Bu Asni. Ya, begini ya, saran saya mulailah sekarang ya lebih mengenal dan memahami budaya lokal secara mendalam. Lakukan pengamatan, riset sederhana, Ya. dan dialog dengan masyarakat setempat. Jangan takut bereksplorasi, tetapi tetap menjaga nilai dan makna yang terkandung di dalamnya, seperti kejujuran dalam proses akan menghasilkan karya yang kuat dan orisinal. Oke. Bu Tari sebagai guru juga suka menari. Apa pesan tak untuk generasi muda sekaligus closing statement dengan topik kita hari ini? Silakan Bu Asni. Budaya merupakannya sumber ide yang sangat kaya dalam penciptaan karya tari. Ketika budaya dijadikan dasar berkarya, tari tidak akan menjadi ekspresi estetis, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai identitas dan berkelanjutan budaya itu sendiri. Melalui proses penciptaan tari ini, kita turut berperan dalam menjaga dan menghidupkan budaya agar tetap relevan di setiap generasi ke generasi selanjutnya. Iya, pesannya untuk siswa tak mungkin atau generasi muda kita untuk mencintai tari, Bu Asni? Ya, yaitu dengan teruslah berkarya, cintailah budaya sendiri agar tetap lestari dan tetap berkembang seiring dengan zaman. Oke. Baik, terima kasih Bu Asni untuk perbincangannya di malam hari ini. Sukses untuk aktivitasnya juga sanggarnya dengan siswa-siswa yang ada di sana. Sehat selalu ya Ibu. Nanti kita bisa berbincang ya di lain kesempatan. Sampai jumpa Ibu Asni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, tuntas sudah kebersamaan kita di Apresiasi Budaya. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MDR-TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampicin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur,